Solo Pos FM bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengkampanyekan perilaku baru lawan COVID-19. Solo Pos FM lawan COVID-19. Perilaku baru, stop penularan COVID-19. Jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan, awas, jaga jarak, cegah kerumunan. Ingat pesan ibu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Semua dikemas dalam program Perilaku Baru Lawan COVID-19. 103 Solo Pos FM, jadilah informasi terkini pendengar. Selamat pagi, kembali saya Putu Narendra temani Anda untuk pagi hari ini. Satu program acara di Solo Pos FM, Perilaku Baru Lawan COVID-19 bersama dengan Solo Pos FM pendengar untuk pagi hari ini kembali hadir dari jam 10 pagi sampai jam 11 siang nanti. Dan tema yang akan kita bahas untuk hari ini di hari Senin 12 Oktober 2020 adalah perilaku baru di pusat perbelanjaan. Tentu akan ini menarik juga ya untuk wilayah Kota Solo ya. Ini sudah ada perwali yang diterapkan di situ. Nah, ini sebagai bagian dari pusat perbelanjaan, ibaratnya ya bagian dari pengelolaan begitu ya. Ini tentunya memberikan edukasi kepada masyarakat tidak hanya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tapi juga mengikuti protokol kesehatan dan juga peraturan daerah tertentu begitu. Nah, ini nih jadi dilema juga kalau nggak dilarang ya nanti bagaimana, kalau dilarang juga seperti apa. Nah, ini teman-teman dari mall-mall sendiri seperti apa menyikapinya? Dari Grand Mall, dari Solo Paragon Mall, dari Solo Square, gimana? Dari Grand Mall dulu. Iya, kalau dari Grand Mall sendiri pasti menerapkan sesuai dengan peraturan yang ada karena kan kita berada di wilayah Solo. Kita juga seperti Solo Square menyediakan kayak tempat gitu di depan di lobi utama. Jadi pintu masuk utama ya. Lansia dan anak di 12 tahun kan tidak diperbolehkan masuk. Kita kasih ada kayak tempat duduk dan arena permainan kayak gitu. Jadi kalau benar-benar sangat penting banget atau sangat butuh banget ke mall, anak-anaknya kita kasih tempat. Jadi ibunya bisa masuk. Berarti ada lebih sisi pendekatan humanismenya lebih diutamakan ya di situ ya. Oke, jangan sampai nanti justru membuat mereka kecewa. Aduh, udah datang nggak bisa. Tapi ada juga Kak yang kita tolak juga ada. Oh, ada bener ya. Wajib gitu ya. Itu sudah mau nggak mau ya, karena perwali juga masih berlaku ya untuk wilayah Kota Solo. Tunjukin, jadi kayak laminating gitu, security semua pintu tunjukin ini loh. Oke. Nah, ini kalau di Solo Square di Solo Grand Mall ya. Kalau di Paragon Mall ini kan ada beberapa pintu ya, misalkan di food court sama yang di tempat makan yang deket parkiran ya. Ini kan lebih luas begitu. Nah, ini apakah dari situ sudah nggak boleh atau memang dari depan banget itu? Kalau dari kami, kalau di food court kan memang pintunya tertutup. Jadi yang di atas bisa lewatnya dari pintu utama ya. Dari kami memang kami mengikuti peraturan pemerintah karena bagaimanapun juga pemerintah mengetok palu perwali itu ada dasarnya gitu. Ya kita memang tetap mengikuti alurnya seperti itu, tapi ya memang ada plus minusnya juga. Untuk plusnya ya memang jaga kesehatannya itu dari pemerintah Kota Solo strict banget gitu. Tapi karena tidak diperbolehkan tadi, kita juga menyediakannya di area food walk. Kita ada area food walk itu sepanjang itu kan ada kayak Burger King, betul. Ada area makan itu anak-anak mungkin ada di situ, tidak boleh masuk ke dalam mall. Tapi tetap ada penyediaan biar mereka ngerasa benar-benar di mall. Jadi jangan sampai kita mall-mall di Solo itu juga ada konten bahwa mall di Solo itu tidak ramah anak gitu. Tapi sebenarnya pemerintah kota ya kita tetap ikutin sih ya. Kita sesuai sama peraturan. Nanti walaupun sebenarnya nih di mall itu jangan disamakan pasar modern dengan pasar tradisional. Bahwa pasar modern itu kita malah berlomba-lomba untuk membuat customer itu merasa paling nyaman di mall kita masing-masing. Jadi misalnya nih, saya masuk di Solo Paragon Mall, masuk itu cek suhunya juga sudah menggunakan LED. Jadi kita membeli alat itu bukan hal yang murah, kita membuat supaya orang itu nyaman di mall kami masing-masing gitu. Ada security yang mobile, sampai ada security yang mobile untuk memperingatkan orang-orang yang tidak menggunakan masker.
hand sanitizer, bahkan kita tuh over budget hanya untuk hand sanitizer. Setiap sudut ada semuanya hand sanitizer. Setiap lift ada, mau dimanapun di setiap tenan ada. Yang ketiga mungkin cuci tangan tadi seperti yang Bu Nini bilang. Kita bikin cuci tangan secara dadakan semuanya. Dengan estetika masing-masing. Dan itu bukan kaleng-kaleng ya tempat cuci tangannya ya. Bener-bener ini ya. Nah, itu bener-bener maksimal. Dan air yang benar-benar mengalir, yang sesuai protokol kesehatan lah. Oke, nah jadi sudah nggak ragu lagi lah kalau kita ingin nge-mall ya. Apalagi ini sudah jam 10 rata-rata mall sudah buka ya. Sudah buka, mau ke Solo Square silahkan, mau ke Solo Paragon Lifestyle Mall silahkan, ataupun juga Solo Grand Mall juga silahkan. Tapi tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Nah, yang menjadi kendala adalah banyaknya orang yang kadang kala masih ngeyel begitu. Artinya dia pakai masker, dia physical distancing, tapi kalau suruh cuci tangan masuk aja, tadi saya sudah cuci tangan, kayak gitu agak susah juga nih. Sebagai garda terdepan ya di pusat perbelanjaan ini, seperti apa nanti menyikapinya? Ini apakah jadi kendala atau justru masih ada kendala-kendala lain ya? Artinya ketika ada kendala kan otomatis harus diseragamkan untuk bisa sama. Artinya ketika kita nge-mall di sana, nge-mall di sini, penerapan protokolnya sama dan langsung, nyaman. Nah, ini kan di Solo ada perwali ya, dan itu perwalinya bertahap ya, mulai dari inilah, dari itu dan sebagainya, termasuk untuk anak-anak. Dulu kan usianya juga masih beda, kemudian ibu hamil dan juga lansia begitu. Nah, ini kalau untuk penerapan perwali di Kota Solo ya, lebih tepatnya di Kota Solo ini, dari Satgas ini apakah juga menerjunkan personel untuk mengecek setiap saat atau seperti apa? Monggo silakan. Dari Solo Paragon Mall, dari Solo Grand Mall dan Solo Square. Kalau Satgas ada itu jadwalnya digilir dari setiap mall. Itu biasanya kalau di Paragon setiap malam minggu. Tapi itu juga gantian juga dengan mall-mall yang lain. Memang ada dari TNI Polri dan juga dari Satpol PP. Iya, Satpol PP juga sidak. Iya. Oke, sidak artinya mereka ini diterapkan tidak perwalinya gitu. Jadi dia mobile dari seluruh lantai dan dia kalau sudah itu kan kita juga pasti dampingi, dari security mendampingi juga. Jadi kalaupun ada yang harus dikoordinasikan, misalnya ada peneguran atau apa, itu biasanya langsung dengan pihak kami yang lagi in charge waktu itu. Gitu. Oke, kalau tapi dari so far sih berjalan baik. Jadi sudah berjalan dengan baik gitu. Oke, kalau dari Solo Square dan juga Solo Grand Mall seperti apa? Sama sih. Penerapannya sama ya, kayaknya mereka juga bergantian bertugas. Jadi dari mall ke mall itu untuk tata tertibnya, peraturannya sama. Jadi memang ya kita mau nggak mau untuk demi kesehatan, untuk demi tidak tertularnya COVID seperti apa, klaster gitu ya. Jangan sampai nanti ada klaster apa gitu ya. Klaster mall Dulu ada klaster tilian gitu. Ya mungkin pemerintah menerbitkan perwali ini ya mungkin banyak positifnya juga, dan kita juga harus saling menghormati atas keputusan tersebut. Mau tidak mau ya, karena berada di Kota Solo, ikuti perwali yang ada, aturan main yang ada gitu. Benar. Nah, ini kan perwali biasanya ada reward and punishment ya gitu. Nah, ini apakah kalau masuk di mall ketika ada sidak, ketika ditemukan tidak sesuai dengan perwali, kata minimal maskernya kurang pas atau nggak kena masker gitu, pas sidak mereka diberikan punishment atau seperti apa? Biasanya atau pernah kayak gitu? Biasanya cuma menegur aja sih, jangan lupa, maskernya jangan lupa dipakai ya, kayak gitu aja sih Mas, nggak yang gimana. Biasanya yang suruh nyapu ya. Tapi kalau di luar itu kalau ada bersihin sungai. Bersihin sungai, benar. Kalau di mall masih enak loh, bersih soalnya nyapu. Nah, ini kan pembersihan secara berkala ya di mall itu seperti apa nih sekarang? Monggo nih. Kalau di mall sih kita meningkatkan lagi ya. Lebih peningkatan lagi ya. Iya, adaptasi kebiasaan baru itu benar-benar mengubah perilaku kita untuk benar-benar hidup bersih. Iya, benar. Dan saya garis bawahi lagi bahwa orang yang masuk di mall ini adalah notabene orangnya tuh sudah memahami akan adanya bahayanya COVID. Jadi seakan-akan kita tidak perlu, walaupun kita tetap
jaga-jaga ya, security kita dan pihak manajemen mall ini jaga-jaga. Customer kami itu pelanggan loyal kami yang ada di mall kita masing-masing ini sudah memahami adanya bahaya COVID. Akhirnya dia akan bisa menerapkan apa itu protokol kesehatan yang harus mereka lakukan. Gitu. Jadi ini salah satu kalau boleh saya bilang bahwa inilah bedanya pasar modern dengan pasar tradisional gitu. Jadi mungkin dengan adanya aturan perwali ini, mungkin nanti setelah berjalannya waktu dan juga diinvestigasi setiap kali itu akan ada perubahan. Setidaknya jangan disamakan bahwa pasar modern itu yang sudah mempunyai protokol kesehatan yang se-strict ini disamakan dengan pasar tradisional. Jelas beda ya di situ pasar modern. Kita semua titik tuh masih dibersihin Kak. Jadi 1 jam sekali di handrail. Kayak kita kan di mall kita punya handrail eskalator, tombol lift. Itu selalu kita 1 jam sekali tuh bersihin terus. 1 jam sekali. Semua mall seperti itu. Solo Square, Solo Paragon, Solo Grand Mall. Semua dilap termasuk handrail pintu. Jadi ketika orang keluar masuk seperti itu semua kita lap pakai. Termasuk yang di eskalator itu handrail eskalator, tombol lift yang sering dipakai dan pasti kita bersihin ya Ibu ya. Kalau di Solo Square udah diganti touchless semua sekarang. Kita ganti touchless semua. Jadi yang untuk ini ya, untuk parkir semua. Parkir semua. Itu semuanya touchless. Wah, ini jadi apa? Jadi inovasi dan kreativitas ya. Memunculkan itu ya. Di saat pandemi gini pemasukan berkurang ya pasti. Tapi kita harus meningkatkan semua. Tapi inovasi untuk inovasinya itu ya nggak memurah loh ya. Benar. Jadi istilah orang-orang the power of kepepet yaitu tadi Artinya ketika orang kepepet otomatis inovasinya muncul nih. Apa nih meskipun dengan usaha yang inovasi itu nggak murah. Iya betul sekali. Nah, semoga ini juga bisa jadi satu poin plus kami untuk perwali ke depannya. Gitu. Jadi kalau perwalinya udah ada lagi nanti kita udah ready ya kan, kita udah siap. Tanpa itu sih kita sudah ready karena emang kita sangat-sangat menjaga supaya masyarakat itu aman dan nyaman main ke mall gitu. Nyamannya itu ya, aman dan nyaman itu yang paling penting. Kalau nggak aman nggak nyaman orang mana mungkin ya datang ke mall ya. Nah, ngomong-ngomong soal kreativitas dan juga inovasi ini tentu apakah ada keragaman masing-masing mall atau memang disamaratakan inovasi-inovasinya dari Solo Square, dari Solo Paragon Lifestyle Mall ataupun juga dari Solo Grand Mall. Semua inovasi apapun. Inovasinya ya itu tadi Kak, kita meningkatkan dengan lebih bersih tadi, lebih meningkatkan kebersihan kesehatan. Kayak Bu ya, lebih ke bersih kesehatan. Benar, kebersihan. Jadi inovasinya kita lebih kepada penerapan untuk protokol kesehatan di area seperti ini. Oke. Nah, ini bicara dengan event ya. Dulu kan eventnya banyak banget, mungkin sampai waiting list ya. Dulu sebelum ada pandemi. Cuman belum terlaksana. Iya itu. Saya ingat itu. Saya mau ada event di Solo Square, akhirnya di pending. Nah, ini bagaimana nih? Ini untuk event sekarang di Solo Square. Event di Solo Square masih beberapa ya kemarin ya. Sudah mulai jalan sejak bulan apa itu? Sudah mulai khusus event. Masih bulan lalu sih. Baru bulan lalu dan kita memang harus izin dulu ke Dinas Kesehatan. Semua sekarang udah ini ya, jadi diketahui juga oleh Dinas Kesehatan terus Dinas Satgas Covid maksudnya. Iya, Satgas Covid semua itu sama ya di Grand Mall sama di Paragon juga sama kan segitu dan kita memang harus wajib lapor juga. Jadi ini dan yang penyelenggara event juga sama harus ngikutin itu juga. Jadi juga. Jadi nanti juga untuk yang pengikut event itu kan nggak tahu nih ya dari luar dari ini nggak tahu kesehatannya bagaimana. Masuk di tempat kita udah cek suhu semua, udah cuci tangan, ini pakai masker, protokol kesehatan dijalankan. Nanti mau ke panggung juga mau naik stage juga masih cek suhu lagi, ini lagi kan gitu. Nah itu harus dijalankan. Jadi kita juga tetap waspada meskipun membuat sedikit keramaian dan itu juga keramaian nggak yang rame full gitu. Ada batasannya juga kita batasin juga. Jadi minimal juga sehari itu nggak seperti dulu misalkan event naik stage-nya bisa 6 kali, paling ini cuma 2-3 kali aja. Oke, event-event apa yang memang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan?
yang tidak diperbolehkan apa ya? Kita ini kan sih biasanya kalau, di mall tuh dulu banyak ya mau event apa ada. asalkan tidak mengundang massa yang berlebih, saya kira nggak masalah ya. Gitu kan. Jadi juga social kita kan juga distancing-nya tetap sebelumnya dijalankan. izin dulu juga. Jadi yang nanti event itu akan dikontrol juga, ini masanya berapa, ininya berapa, itu akan seperti ini itu baru kita jalan. Kapasitasnya. Ya, kalau betul. misalkan tidak dapat izin, tidak dapat lampu hijau. Tapi selama ini gitu. izinnya ada, cuma yaitu kapasitas dibatasin. Itu aja, sama protokol kesehatan tetap dijalankan. Itu terus apa namanya, kalau di Solo Square kemarin baru kuliner, terus apa namanya, fashion ada fashion juga. juga beberapa. Ya itu aja lah, mungkin sama yang lain juga. Kalau di Paragon? Kalau di Paragon kita sudah berjalan event sepeda kemarin. Oh iya, baru kemarin, itu event baru sepeda, aja. Jadi yang lagi ternyata komunitas sepeda ya. Yang lagi happening kita angkat. Tapi ya itu fashion show kita juga udah beberapa kali. Tapi ya benar-benar protokol kesehatan itu kita jaga. Dan juga kita seperti yang disampaikan Bu Nini tadi, kita harus ngomong dulu sama gugus tugas nih, terus sampai kita bikin simulasi secara online. Sebelum kita bikin simulasi secara online juga. Jadi untuk menunjukkan bahwa eventnya itu nanti seperti ini, dan security kita jadi tambah lagi karena memang untuk memecah apabila ada kerumunan. Gitu. Termasuk durasi? Biasanya durasi bisa 2 jam 3 jam, apakah ini diperpendek? Kalau durasi sih overall masih oke sih, selama tadi tidak ada kerumunan yang berbahaya gitu. Oke, durasi lebih fleksibel ya artinya ya. Kalau Grand Mall gimana nih? Kalau event-eventnya ya Kak ya, event-eventnya kita lebih itu tadi di fashion show kayak gitu, terus akustik ya, lebih santai-santai aja ya. Iya, tidak yang kerumunan belum berani sih. Nah, dari sekian banyak inovasi dan juga kreativitas di saat pandemi, mau tidak mau ini kalau tadi disampaikan inovasi itu mahal harganya. Artinya mahal di sini adalah untuk kenyamanan dan juga keamanan, itu yang terpenting ya. Tentu ada banyak tantangan yang dihadapi begitu, karena tantangan ini mau tidak mau pasti ada. Meskipun kita harus mengutamakan dengan hashtag jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan, awas jaga jarak, cegah kerumunan, ingat pesan ibu. Perilaku baru, dan itu salah satunya juga bisa diterapkan untuk kita. Tantangan-tantangan seperti apa yang dihadapi oleh teman-teman dari mall ini ya, dari Solo Grand Mall, kemudian juga dari Solo Paragon Lifestyle Mall, dan juga dari Solo Square. Nanti di sesi ketiga, sesi terakhir pendengar, kita akan bahasnya untuk hari ini di 103 Solo Pos FM, perilaku baru lawan COVID-19 bersama dengan perilaku baru ya. Terutama tema kita hari ini adalah perilaku baru di pusat perbelanjaan. Kalau teman-teman dari mall ini ya, Solo Grand Mall, Solo Paragon Lifestyle Mall, dan juga Solo Square, ini sudah menerapkan benar-benar ketat, ya kan? Benar-benar super ketat, dari setiap detik pun, setiap jengkal pun udah benar-benar ini ya, untuk keamanan dan juga kenyamanan dari para pengunjung itu sendiri. Tapi kan yang namanya kembali lagi ke pengunjung ya, perilaku habit masyarakat ini menjadi tantangan juga nih bagi teman-teman dari pengelola mall itu sendiri. Nah, ini bagaimana menghadapi tantangan kebiasaan-kebiasaan masyarakat ya yang mungkin berbeda-beda ketika masuk mall ini sendiri, seperti apa? Monggo silakan Mbak Nini. Mbak Vero mungkin. Kalau habit masyarakat yang saya katakan tadi, yang berkunjung di Solo Paragon dan juga di beberapa mall yang ada di kota Solo, bahkan di mall yang lain mungkin ya, itu saya rasa sudah memahami akan adanya protokol kesehatan yang harus mereka jalani dimanapun mereka berada. Apalagi udah beberapa bulan berjalan apalagi sudah beberapa bulan, dan juga mereka ngelihat di TV seperti apa COVID kayak gitu kan. Dan juga akhirnya mereka masuk ke mall itu bukan orang-orang, kami merasa kami punya pengunjung yang bukan orang-orang yang susah untuk diajak koordinasi untuk itu gitu. Jadi kita dimudahkan juga. Kalau mungkin awal-awal tapi sekarang ini semuanya sudah, saya rasa sudah berjalan karena sudah terbiasa gitu. Jadi nggak perlu kita sampai adu mulut ke pengunjung, kamu nggak pakai masker, misalnya bapak belum pakai masker, saya nggak mau pakai masker, nggak ada. Mudah-mudahan tidak ditemukan seperti itu ada, ya. Dan memang tidak ada gitu. Jadi semuanya sudah
saya merasa orang pakai masker sekarang jadi kayak fashion. Iya betul. Iya kan? Kalau nggak pakai masker tuh kayak kita nggak pakai baju gitu ya. iya, Kayak kayak ada kurang ras gitu. kurang gitu. Nah, tinggal dari mall-mall ini meningkatkannya adalah dengan adanya mobile untuk melihat situasi mall seperti apa, pengunjungnya seperti apa. Kadang mereka lupa, setelah makan mereka lupa pakai lagi atau seperti apa, ya itu yang kita tekankan. Oke, jadi sama-sama saling mengingatkan ya. Iya, karena protokol kesehatan kita semua sudah ready. Betul. Kalau diingatkan ya wajib, kalau yang mengingatkan juga harus bisa mengikuti juga ya di situ Iya. ya. Oke. Nah, mengenai jam operasional ini apakah sudah normal kembali atau seperti apa beberapa mall ini? Kan dulu ada pembatasan juga ya, bukan harus jam Kalau di berapa? Solo Paragon normal. 10 Dari jam 10. 10.10. Iya. Oke. Berarti udah mulai normal. Dulu kan jam berapa itu? 12. Dulu jam 12 sampai jam 8 atau jam lebih awal tapi tutupnya lebih awal. Sekarang sudah Sekarang normal udah kembali. normal. Kalau Solo Grand Mall, Solo Square Solo Square 10 sampai 9 malam. 10 sampai 9 malam. Sama seperti Solo 10 Square, sampai 9. Berarti udah rata-rata udah normal ya, tapi tetap ikuti protokol kesehatan yang ada. Oke, terakhir nih dengan kebijakan baik itu dari pemerintah Kota Solo sendiri dengan adanya perwali, kemudian dengan kebijakan dari masing-masing mall, itu kan semuanya untuk masyarakat, untuk pengunjung dan juga untuk konsumen sendiri itu sendiri ya. Harapannya seperti apa di saat pandemi ini dari Solo Grand Mall sendiri? Iya. Kalau harapan kita sih itu tadi kalau main ke mall tuh jangan pernah takut karena kita selalu meningkatkan protokol kesehatan dengan pasti wajib menggunakan masker, kemudian tempat cuci tangan, hand sanitizer dan cek suhu. Karena main ke mall tuh aman dan nyaman gitu. Jangan pernah takut main ke mall karena kita selalu meningkatkan kebersihan yang ada untuk melindungi masyarakat dari penyebaran COVID yang makin banyak. Jadi aman dan nyaman main ke mall. Oke, aman dan nyaman main ke mall itu kalau dari Solo Grand Mall ya. Dari Solo Paragon Lifestyle Mall sendiri seperti apa harapannya di saat pandemi ini? Di saat pandemi seperti ini kami berharap perekonomian juga tetap berjalan dengan baik. Roda perekonomian ya, mau Roda nggak mau perekonomian kan? tetap berjalan dengan baik dengan adanya perwali yang ada. Semoga ada peninjauan kembali gitu. Apa yang sudah kami lakukan, kalaupun memang ada kekurangan, tolong kami diberitahu gitu. Protokol kesehatan seperti apa lagi yang harus kami lakukan sampai semuanya itu bisa berjalan seperti semula. Jadi pembatasan usia juga mulai dilonggarkan seperti itu. Jadi kalaupun itu nanti jadi pertimbangan, apalagi yang harus kami lakukan gitu, karena perekonomian harus tetap berjalan. Sekarang yang terbaru pembatasan usia minimal 12 tahun. Kalau dulu kan ada 5, ada 17 ya. Itu lumayan menguras energi kita untuk mempertahankan tenan-tenan kami yang ada di mall. Gitu. Jadi pesan saya sih perekonomian harus tetap berjalan apapun yang terjadi, ada COVID dan segala macam. Apa yang harus kami lakukan? Dan itu selalu koordinasi dengan pemerintah kota ya dalam hal ini ya. Oke, pasti. perwali. Dan kami pun tidak pernah kayak melanggar ataupun kami memprotes seperti itu, enggak. Cuman kalaupun memang itu nanti sudah kami lakukan selama perwali yang berjalan dari awal sampai sekarang ini, inovasi kami sudah mulai berkembang. Protokol kesehatan kita siapkan semua, apalagi yang harus kami lakukan supaya semuanya itu berjalan seperti sedia kala. Untuk kenyamanan bersama ya di situ ya. Kalau dari Solo Square sendiri seperti apa, Mbak Nini? Iya, saya sih menindaklanjuti aja dari Mbak Lia, Solo Grand Mall itu sama tadi ya, jangan takut masuk mall. Terus juga karena mall itu sangat nyaman ya. Terus pokoknya supaya aman aja lah masuk ke mall itu kan kita juga sudah menggunakan protokol kesehatan dengan baik. Terus dari Paragon juga Mbak Vero itu bahwa perekonomian harus tetap berjalan karena kita itu juga manusia butuh sekali untuk hidup ya. Jadi kita nggak usah terlalu bersedih ataupun terlalu berandai-andai nanti COVID ini bagaimana ini. Yang penting kita tetap usaha, kita berdoa, berikhtiar, semoga perekonomian tetap berjalan. Yang paling terpenting ya dari Solo Square itu saya
cuman bisa berharap supaya COVID ini segera berlalu. Amin. Dan juga bermimpi hari ini kita mungkin bermimpi ya kalau COVID besok hilang selesai apa yang akan kita lakukan. Raih mimpi-mimpi yang tertunda ya. Iyalah itu aja. Saya kira harapan semua kita 3 mall itu adalah ya semoga COVID ini segera berlalu. Kita tetap jaga kesehatan meskipun itu ya nanti berlalu atau apa, kita tetap pakai masker, cuci tangan, cek suhu, tetap berjalan. Oke, itu gitu yang terpenting ya di situ ya, biar itu aman, kan nyaman. Sudah menjadi kebiasaan kita sekarang ini. Betul. Kayaknya sekarang kalau kita apa-apa nggak cuci tangan takut deh. Kayak gimana gitu ya. Rasanya apa-apa sampai cuci tangan nih sampai kering kena hand sanitizer gitu. Ya, gitu aja harapannya semoga COVID segera berlalu. Amin. Baik. Terima kasih Mbak Nini Husniati selaku Commercial GM dari Solo Square sudah mampir ke Solo Pos FM untuk hari ini. Ada Mbak Veronica Laci dari Chef Markom Solo Paragon Lifestyle Mall sekaligus Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia ya atau APPBI, dan juga Mbak Niwayan Ratrina dari PR Solo Grand Mall. Terima kasih sudah hadir untuk hari ini dan semoga bisa menjadi pencerahan juga untuk masyarakat yang suka nge-mall begitu ya.